Bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Jadi ini Ustadz, dari beberapa teman saya menanyakan ke saya juga bingung sih Ustadz. Teman saya tuh galau karena istrinya tuh pendapatannya lebih besar Ustadz. Terus otomatis wibawa suaminya suami, diajak-ajak gitu. iya pastinya wibawanya Jatuh. tergerus. Seperti itu Ustadz. Sebenarnya perempuan bekerja itu boleh atau tidak Ustadz? Syaratnya apa? Batasannya apa itu? Bagaimana Ustadz? Perempuan bekerja dalam Islam sebenarnya boleh. Oke, siap. Tetapi sekarang saat kita melihat banyak perempuan yang bekerja itu, mereka banyak yang nggak memperhatikan rambu-rambunya. Iya. Perempuan boleh bekerja sebenarnya. Tapi yang pertama bahwa harus disadari, pekerjaan yang paling utama bagi seorang perempuan adalah pekerjaan di dalam rumah. Dia boleh bekerja di luar rumah dengan syarat hal itu tidak mengganggu stabilitas pekerjaan di dalam rumah. Jangan sampai wanita itu bekerja di luar rumah, lalu pekerjaan di dalam rumah menjadi terbengkelai. Pekerjaan mengurus rumahnya, pekerjaan mengurus anaknya, pekerjaan mengurus rumah tangganya, pekerjaan mengurus suaminya, jangan sampai terbengkelai. Masya Allah. Jadi selama bisa mengatur antara pekerjaan domestik dan di luar rumah, maka silahkan. Ini yang pertama Mas. Karena banyak sekarang wanita yang hanya menuntut hak saja. Saya punya hak dong untuk bekerja. Saya punya hak dong untuk berkarya. Apalagi bapak ibu saya nyekolahin saya nih sampai tinggi-tinggi. Sampai S1, S2, S3. Saya punya hak dong. Ya, Ustaz. Baik. Sebagaimana wanita punya hak, maka wanita juga punya kewajiban. Ini yang banyak dilupakan oleh kaum wanita. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Di dalam Al-Qur'an ditegaskan. Walahunna, dan bagi wanita itu mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, sebagaimana kewajiban yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Jadi wanita juga punya hak, dia juga punya kewajiban juga. Jadi saat wanita menuntut haknya, harusnya juga wanita itu juga memperhatikan kewajibannya. Benar Ustaz, Insya Allah. Nah, boleh-boleh saja asalkan tidak mengganggu stabilitas pekerjaan dia dan kewajiban dia di dalam rumah. Dan ini menjadi sumber pemicu masalah rumah tangga. Benar Ustaz. Banyak di antara pasangan suami istri yang nggak paham apa saja hak-haknya, apa saja kewajibannya. Terlalu banyak menuntut haknya, terlalu banyak memperhatikan kewajiban pasangannya. Padahal yang namanya cinta itu bukan seberapa banyak yang sudah pasangan berikan kepada kita. Cinta itu berkorban. Ya. Seberapa banyak yang sudah kita korbankan untuk pasangan kita, seberapa banyak yang sudah kita korbankan untuk keluarga kita, itu namanya cinta seperti itu. Dulu katanya ketika pacaran misalnya bisa mengorbankan apa yang dimilikinya, bahkan lautan akan aku seberangi. Nah, iya, Ustaz. Kan? Tapi begitu menikah kenapa kok nggak mau berkorban? Benar, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita tuh boleh aja bekerja, tetapi harus dengan izin suami. Itu Ustaz. Karena kalau seorang wanita sudah menikah, surga atau neraka itu ada di bawah kaki suaminya. Sebelum menikah betul surga di bawah kaki Orang tuanya, Ustaz. Ibunya. Ustaz, ya. Setelah menikah, surga ada di bawah kendali suaminya. Sebagaimana Rasul pernah menegaskan, fanduri ainam anti minhu. Lihatlah di mana kedudukan kamu dibandingkan dengan suamimu. Fa innahu jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau suamimu adalah nerakamu. Pilihannya hanya dua. Siap. Kalau bisa taat sama suami, maka dia akan masuk surga. Iya. Kalau dia durhaka sama suami, dia akan masuk neraka. Jadi yang kedua, suami kasih izin nggak? Siap. Iya. Ada syarat yang ketiga yang harus diperhatikan, bahwa saat dia keluar dari rumahnya untuk bekerja, dia harus memperhatikan adab-adab yang islami. Di antaranya saat bekerja itu hendaklah dia bekerja di tempat yang nggak ada ikhtilat, Benar Ustaz. Oke. nggak bercampur baur, Laki-laki perempuan Ustaz ya. laki perempuan. Pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang membawa dia untuk semakin jauh dari Allah. Benar. Karena banyak zaman sekarang itu orang yang bekerja pada satu atap, laki atau perempuan itu banyak yang selingkuh satu sama lain seperti itu. Banyak ditemukan Ustaz. Banyak ditemukan selingkuh dengan teman kerjanya. Iya.
izinnya dengan pasangannya, dia mau berangkat kerja, Benar. tapi sungguhnya hari itu dia ternyata sedang libur, lagi cuti, dia jalan-jalan kemana. Waliyadzubillah. Iya, inilah. Jadi Subhanallah. pastikan juga ketika dia keluar, dia memperhatikan adab-adab Islami yang harus dia perhatikan. Kemudian juga yang harus dia perhatikan juga, jikalau ada pekerjaan Iya, Ustaz. yang bisa dia lakukan tanpa keluar rumah, itu lebih baik. Iya. Contoh, jadi seorang desainer grafis, Iya. menjadi seorang arsitek, menjadi seorang editor, dan iya, banyak sekali. Sekarang banyak sekali. Banyak. Zaman digital seperti sekarang ini, Penulis itu teh, penulis ya, jadi blogger, blogger. jadi youtuber tapi di rumah aja. Iya. Bisa nggak Bisa. kira-kira? Bisa. Editing Dia masak video. di rumah. Iya, bisa. Masak, di mana tutorial masak nasi goreng yang enak. Itu Benar, yang Ustaz. lihat banyak loh. Iya. Iya. Benar. Gimana cara bikin bumbu pecel? Iya. Itu yang nonton banyak. Dan itu manfaat ya, Ustaz ya? Dan itu manfaat. Benar. Coba misalnya, kalau ada seorang wanita baru nikah, Iya. nggak bisa masak. Iya. Wah, sangat. Belajarnya di mana kira-kira? Di Google, di YouTube. Di Google, di YouTube kan? Iya, Ustaz. Nah, jadi subhanallah. Jadi bisa kita arahkan untuk bagaimana seorang itu bekerja di dalam rumahnya. Benar, Ustaz. Jadi penjahit juga sama. Iya, benar. Ustaz. Dia tetap bisa berkarya, dia menjahit sebuah gaun, kemudian dia upload di media sosial, Iya. bikin Instagram, Benar. setelah itu pre-order, setelah itu dia garap pesanannya, Masya Allah. Benar, Ustaz. Jadi sungguh, apalagi zaman sekarang ya, adanya corona ini mengajarkan kita bahwa kerja itu tidak harus keluar rumah, Benar, Ustaz. ya kan? Iya. Adanya work from home, kerja dari rumah itu mengajarkan kita, seolah-olah Allah Azza wa Jalla memberikan banyak pelajaran. Benar. Di antaranya, nih loh perempuan, Benar, Ustaz. kalian punya kesempatan untuk tetap berkarya. Benar, Ustaz. Kalian punya kesempatan untuk tetap menghasilkan suatu jejak-jejak kebaikan yang terbaik yang bisa kalian tinggalkan untuk generasi setelah kalian. Benar, Ustaz. Masya Allah, ada banyak hikmah, Mas. Banyak sekali hikmahnya. Ya, jadi kembali ke masalah tadi, seorang istri yang merasa gajinya lebih gede, Iya. maka saya wasiatkan bahwa tidak sepantasnya bagi seorang istri mengandalkan gaji yang besar yang dengan itu membuat dia harus merendahkan suaminya. Bagaimanapun juga suami adalah penentu bagi dirinya. Dia akan masuk surga yang dengan itu dia dapat kenikmatan yang luar biasa dari Allah, Iya. atau dia bahkan mendapatkan siksa di sisi Allah Azza wa Iya. Jalla. Itu pilihannya hanya dua aja. Pilihan dua. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, semoga Allah berikan petunjuk Amin, amin. dan Ustaz. hidayah pada Siap, wanita. siap, itu. siap. Ya.